Nah kalau kripto mas, kripto itu kan koinnya satu harga berapa mas? Realnya? Itu tergantung Bitcoin apa altcoin. Bitcoin? Kalau Bitcoin itu sebenarnya lebih stabil. Enggak, saya nanyanya harga fisiknya berapa? Harga fisiknya Nah, sekarang antara 900 itu 1 M. Nah itu mas nggak tahu berarti. Underlying mas tahu? Underlying kripto itu diciptakan berdasarkan koin realnya itu. Satu koin emas itu mas, itu kurang lebih sekitar 8 juta cuma. Udah ngerti mas tuh? Kripto itu dasarnya koin emas mas. Ya, tapi dia nggak pernah beli fisik. Aslinya yang punya itu koin emas, mas harus tahu itu. Itu yang dinamakan underlying kripto mas. Coba mas baca. Awalnya itu makanya harganya itu berapa perak dia mengacu kepada underlyingnya. Kripto ada underlyingnya, cuma itu di bawah 10 juta. Pertanyaan saya, barang 10 juta mas beli dengan 1 M, yang gila siapa? Ya awal-awalnya itu 15 tahun yang lalu memang segitu. Emas itu tetap segitu nggak harganya? Beda dikit. Mas ngerti underlying nggak, aset nggak mas? Iya, underlying. Nah itu dia. Namanya dolar ya. Nah, dolar sebenarnya dulu underlyingnya kan emas, ya. Tapi ternyata Amerika itu nyetak uang tuh galugalan, nggak pernah ada. Yang penting ada yang pakai. Iya. Petrodolar kan. Tapi sekarang petrodolarnya kan sekarang udah balik ya. Iya. Dulu kan saya pernah ada cerita itu kenapa dulu antara Perancis sama Amerika mau perang. Itu kan gara-gara dulu kan dia beli dolar pakai dolar kan. Ternyata pada suatu saat katanya jaminannya emas. Nah, ini mau ditukar antara perang dolar. Dunia keberapa nih mas? Perang dunia keberapa? belum pokoknya ya belum lama sih, yang pokoknya yang belum lamanya perang kapan? dunia kedua lah ke atas itu kan sebelum dia itu menjadi penguasai pasar dunia keuangan. Dolar itu tahun 70 mas ditetapkan sebagai apa namanya pengganti emas itu tahun 70-an. Nah itu dalam kasus itu. Jadi kan ternyata dia tuh nggak punya stoknya. Ternyata nyetak dolar aja, nggak ada dibilang underlayernya itu. Nah kembali lagi ke kripto, mas lihat nanti koin asli kripto itu dalam bentuk emas, dalam bentuk koin mas. Harga satu koin itu kurang lebih itu sekarang ya mas, itu 10 juta. Mas, orang-orang membeli dengan 1 M, di situ yang dianggap nggak realistis. Itu namanya gunanya kita belajar valuasi. Tapi itu kan bukan dia bisa cetak lagi. Nah, cetakannya kemudian dijadikan mining. Iya. Dijadikan cetakan ini. Terbatas sampai 20 juta atau berapa gitu. Pokoknya terbatas, jadi dia tidak akan mencetak lagi. Ya. Makanya dibilang langka, makanya harganya naik gitu. Begitu juga altcoin. Altcoin memang dia menambangnya itu tidak. Saya ngerinya begini mas, orang masuk kripto, mempelajari kripto, mas sekarang dengan uang kecil masuk. Satu saat dengan pengetahuan mas kayak begini mas bisa masuk dengan uang gede ke hal-hal yang nggak mas ketahui. Di situ dihabisin kita mas kripto. Coba mas dengar percakapan Charlie Munger tentang kripto itu. Charlie Munger adalah Warren Buffett mas tahu? Tahu. Itu orang terkaya di dunia saham, termasuk orang terkaya di dunia. Orang analis dia yang terkenal itu Charlie Munger, tangan kanannya. Dia ngomong itu tentang emas, tentang kripto.
kripto itu soal teknologi. Intinya begitu. Ngerti kan maksud saya, Mas? Teknologi itu bisa digantikan oleh siapapun dan kapanpun. Itu, Mas. Jadi saya ini begini, Mas, kasih pendidik banyak orang tentang kripto. Saya ngasih tahu mereka ini. Kalau kita masuk dunia kripto itu dunia nggak rasional. Itu kita harus strike ngomong. Maka saya bilang, Mas coba lihat koin pertama kripto tuh dalam bentuk emas tuh harganya berapa sih? Gitu. Nah, yang kedua, kita manusia ini, Mas, kalau kita udah dekat di situ, punya pengetahuan di situ, kita akan masuk. Ngerinya Mas punya uang gede, Mas masuk di kripto, selesai itu uang, Mas. Jangankan di kripto ya, Mas. Di saham aja yang jelas perusahaannya, yang jelas diinikan OJK, yang jelas laporan keuangan, itu masih bisa dikibulin. Apalagi kripto. Ya, semua kan itu Loh. ada faktor untungnya juga, ada faktor untung-untungan ya. Iya. Untung-untungan juga kan. Benar. Walaupun entah itu kripto, entah itu saham, entah itu balap, semua kan ada Betul. game lah itu kan. Ya udah. Kalau kita invest di saham, kalau kita ngomong investor, itu beda. Kita lihat IPS-nya. IPS itu laba, Mas. Yang Mas bilang prospektif, itu benar-benar analis, Mas. Mas masuk di saham, Mas jadi analis. Bukannya jadi untung-untungan, jadi analis. Semua keputusan yang Mas ambil itu berdasarkan logika, berdasarkan statistik. Itu bagusnya di saham. Artinya begitu yang saya bilang tadi. BCA, Mas, itu dibeli oleh orang sekarang tuh 20 kali lebih mahal. Artinya kalau satu barangnya misalnya satu lembarnya 10.000, BCA itu nilai sebenarnya cuma 1.000. Tapi dibeli orang. Kenapa begitu? Yang Mas bilang tadi, prospek BCA dianggap masih menggiurkan. Bisa, Mas, itu banyak. Barang 1.000 dijual 100.000, banyak. Ada yang beli, ada. Nah, itu kenapa orang bisa beli? Ya orang bego memang. Dia punya analisa sendiri. Bukan begitu, bukan analisa. Kalau di saham nggak bisa begitu. Itu orang bego udah pasti rugi. Begitu, Mas, kalau di saham tuh logika yang dijalani. Berarti jangan beli di situ, belinya pada waktu turun. Iya itu. Ya. Itu dasar basisnya itu. Ya, saham lagi turun, nah itu kesempatan beli. Itu dasar simpelnya begitu. Saham turun, harga turun, apalagi udah sampai kan dicari peaknya kan. Ini kira-kira dianalisa sampai ke bawah kan, curangnya sampai mana? Kalau udah sampai itu baru beli. Anak-anak gen sekarang, Mas, ponakan saya main kripto semua. Saya cuma ngomong begitu aja. Kalau kamu merasa itu rasional, kamu jalan. Tapi kalau kamu masalah gambling, kalau saham, Mas boleh tanya apa aja, Mas. Saya bukannya saya sombong. Intinya itu valuasi. Ketika Mas bisa memvaluasi sebuah barang, menilai sebuah barang, nilainya X, nilainya 100 misalnya, Mas ambil di harga 5.000, yang bodoh ya Mas. Jangan salahkan orang. Tapi kalau nilai sebuah saham misalnya 1.000, Mas beli dengan 100, dengan potensi prospek yang lain, itu yang pintar siapa? Ya Mas. Itu. Tapi kalau saham-saham luar ya, kan saham luar kan banyak, ada yang teknologi,